Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik rahimakumullah, ini adalah materi kita yang pertama dalam pelajaran kita. Karena kita belum bisa untuk bertatap muka ya, maka ini saya sampaikan dalam video ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti di akhir video insya Allah ada sedikit hal yang nanti akan menjadi satu absen. Yang kedua, bahwa adik-adik mengikuti video ini sampai akhir nanti. Maka jangan di-cut ya, simak aja video ini. Baik, begini. Bab yang pertama ini di dalam silabus yang sudah Mas Hadif ada terima, itu adalah tentang apa ini tadi? Meniti hidup dengan kemuliaan. Ya, adik-adik bisa membuka pada bab 6, bab yang ke-6. Jadi memang kalau di silabus dan juga di buku itu pasti tidak sama urutannya. Maka saya mengurutkannya lewat silabus saja yang sudah ada patokannya, sudah pakem. Ya, silakan dibuka pada bab 6 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Di situ kita akan membahas 3 hal. Oke, kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang pengendalian diri atau controlling pada diri kita. Yang kedua adalah berprasangka baik, dan yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Baik, yang pertama itu tentang pengendalian diri atau kita menyebutnya dengan mujahadah an-nafs. Adik-adik bisa lihat di buku, mujahadah an-nafs ini berkaitan tentang perilaku yang merugikan diri kita dan juga orang lain, seperti sifat serakah dan tamak yang harus kita tahan. Bahasa Jawanya dimpet ya, dimpet agar kita itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan baik diri kita maupun terhadap orang lain. Itulah mujahadah nafs atau kontrol pada diri ini untuk senantiasa berusaha membuat sesuatu yang baik, meninggalkan sesuatu yang buruk. Ini mujahadah nafs. Karena apa? Kalau diri ini kita tidak kontrol ya, diri ini kita tidak kendalikan, maka kita tidak akan mencapai sebuah kesuksesan. Orang itu mau sukses kalau dia itu mau bisa mengendalikan dirinya. Karena segala sesuatu yang membuat dia sukses itu harus ditahan. Godaan, rintangan, cobaan, sesuatu yang tidak mengenakan itu harus ditahan oleh diri kita. Ya, kita mau sukses belajar, maka kita harus mau untuk sungguh-sungguh membaca, kita harus banyak-banyak mengerjakan soal, kita harus mau menahan diri dalam ngantuk, atau mungkin menahan diri hasrat untuk main game dulu dan sebagainya. Nah, itu namanya kontrol diri atau pengendalian diri atau mujahadah nafs. Ya, itu yang pertama. Maka ini penting. Kalau kita memang ingin menjadi orang yang sukses, apalagi sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, maka kita harus berusaha untuk mengkontrol diri ini. Saya yakin di sekitar kita, di kehidupan adik-adik sekalian, itu isinya inginnya penuh dengan kesenangan. Ya, main, nge-game, jogging, kemanapun, ya, ngobrol sama temen, terus malamnya pengennya kemana-mana, yaitu dunia remaja. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengontrolnya, maka kita akan kehilangan sholat kita akan kehilangan membaca Al-Quran kita akan kehilangan beribadah yang lain. Ya. Kita juga akan kehilangan membantu orang tua di rumah, padahal penting ya bagi kita sebagai seorang anak, mumpung kita masih punya orang tua, ya silakan bantu orang tua di rumah. Ya. Itulah controlling diri. Maka ini perjuangan adik-adik sekalian dan juga kita semua untuk menjadi orang yang sukses bila kita ingin sukses di masa depan kita nanti. Ingat, masa depan kita tidak hanya terbatas di dunia saja, tetapi masa depan kita juga di akhirat nanti. Maka kita memikirkan bukan cuma masa depan kita nanti setelah kita kuliah atau setelah adik-adik itu nanti akan dewasa, tapi juga bagaimana kita bisa sukses dan selamat nanti di akhirat kelak. Artinya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaranglah kita kontrol diri ini, kita kendalikan supaya tidak melulu ya membuat diri ini hanya senang-senang tapi juga diri ini, maksudnya senang itu dalam arti, mohon maaf ya, seperti melalaikan kalau kita itu ibadah gitu loh. Jadi
mengontrol diri ini untuk tetap sholat 5 waktu di setiap aktivitas kita, menyempatkan membaca Al-Quran setiap harinya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang husnudzon atau berprasangka baik. Kebalikannya sudzon. Ya, kalau husnudzon itu berprasangka baik, berpikir positif terhadap sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita berhusnudzon atau berpikir positif. Tetapi lawannya itu suudzon. Isinya kita itu negatif, negatif, dan negatif terus. Nah, itu namanya suudzon. Ini pun berpengaruh karena apa? Karena kita sudah sering mendengarkan ya. Silakan untuk berpikir positif, maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang positif. Kalau kita itu sering berpikir negatif kepada orang lain, maka psikologi kita itu akan merasa semuanya itu jelek. Tapi kalau kita bisa berhusnudzon, ya jadi Islam itu bukan cuma seperti ritual ibadah ya, tetapi Islam itu mengatur semua aspek kehidupan kita. Jasad kita diatur oleh syariat Islam, hati kita, perasaan kita diatur oleh akhlak-akhlak yang ada di dalam agama Islam ini. Maka sudah lengkap sekali Islam itu, Masya Allah. Nah, husnudzon ini membuat pikiran kita itu semakin fresh terus, karena dia berpikirnya tuh positif terus terhadap orang lain. Berpikirnya positif terhadap sesuatu kejadian yang menimpa dirinya. Enak sekali kalau orang itu mau berpikir positif terus. Ya, dia akan semakin bahagia, banyak tersenyum. Tapi bukan orang gila tapi dia tuh tersenyumnya itu karena melihat sesuatu itu, oh ini bisa, ada peluang di situ. Atau oh mungkin tindakan dia itu alasannya ini yang positif. Itulah husnudzon. Ya, itu husnudzon. Maka di dalam kehidupan kita perlu untuk menjadi orang yang husnudzon terhadap orang lain, bukan suudzon. Husnudzon sama dengan berprasangka baik, suudzon sama dengan berprasangka buruk. Husnudzon sama dengan berpikir positif, suudzon sama dengan berpikir negatif. Otomatis maka kita akan masuk ke dalam mujahadah nafas tadi, controlling pada diri, yaitu mengkontrol diri kita untuk bisa berhusnudzon terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Agar apa? Orang itu semakin husnudzon, maka dia akan semakin dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia bisa berpikir positif, bisa mencari peluang yang luar biasa, atau bisa mencari sesuatu yang membuat dirinya itu semakin baik, semakin sukses. Itu berarti dia bisa melihat bahwa takdirnya Allah ini dengan penglihatan yang positif, husnudzon. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang ukhuwah atau persaudaraan. Ini tentang persatuan kita ya. Apalagi kita sesama umat Islam ya, sama-sama orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali ukhuwah ini. Tidak perlu melihat warnanya apa, entah dia biru, entah hijau, entah merah atau apa, tapi yang penting dia Islam, maka itulah yang harus kita jaga, persaudaraan. Baik, adik-adik, begini, akhirnya seperti ini. Ketiga hal ini, controlling diri, berpikir baik atau berprasangka baik, dan juga ukhuwah persaudaraan, ini menjadi satu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Agar apa? Ya, kita menjadi orang yang bisa untuk baik pada banyak orang, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan juga kita bisa membuat sebuah peluang untuk diri kita menjadi semakin maju, semakin sukses. Ingat, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat kelak. Baik, saya akan membacakan. Di dalam buku ini sudah disediakan 2 ayat yang perlu kita renungkan sedikit kandungan ayatnya, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pelajaran agama ini bukan hanya sebatas teoritis kemudian untuk bisa menjawab soal, tetapi pelajaran agama ini pun juga harus kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, sehingga
kita merasa diri ini semakin bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya agama, pentingnya kita mempelajari Islam dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Sudah jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala ini terhadap diri kita, yaitu kita bisa untuk mengontrol diri kita sehingga bisa mengontrol perasaan kita atau prasangka kita kepada orang lain. Tidak mudah baper, ya, tidak mudah merasa kita tuh disakiti terus. Kesana kena omongan sedikit sakit, kesana tersinggung sedikit sakit, isinya sakit semua, susah seperti itu. Jadi ya itu maksudnya kita controlling diri agar diri kita itu bisa berhusnudzon pada orang lain. Dan juga kalau kita itu bisa berhusnudzon orang lain, kita bisa menghindarkan yang namanya menggunjing, ya Masya Allah. Padahal menggunjing itu asik ya. Makanya acara gosip itu banyak sekali di TV dan banyak sekali viewernya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, Al-Hujurat ayat 10 sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini sudah jelas, kita setiap orang yang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Islam itu saudara kita semua. Maka kalau di antara kita ada yang berselisih, ya segera didamaikan. Ya, jangan diteruskan. Karena apa? Ini merusak persatuan kita, merusak ukhuwah kita, merusak persaudaraan kita sesama umat Islam. Ya, ini kita sebagai orang Islam itu harus bisa untuk menjaga persatuan kita, menjaga persaudaraan kita. Jangan sampai kita mudah terpecah belah, apalagi zaman sekarang ya, adik-adik sudah tahu YouTube, media massa dan sebagainya itu banyak sekali konten-konten yang terkadang itu bisa memecah belah kita sebagai orang Islam. Ya, perbedaan-perbedaan itu diperuncing agar diri kita itu gampang sekali pecah, gampang sekali hancur. Masya Allah. Semoga tidak terjadi pada kita semua. Kita orang Islam, kita jaga ukhuwah kita jaga persaudaraan kita, saling berhusnudzon terhadap sesama orang Islam, dan juga controlling diri ini agar bisa menjaga emosi kita, menjaga kejengkelan kita kepada sesama orang Islam khususnya. Dan ingat, kita ada satu ukhuwah namanya ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah terhadap semua manusia. Entah dia Islam ataupun non-Islam, kita pun harus berbuat menjalin persaudaraan sesama manusia. Jangan sampai kita yang memicu masalah. Kita bisa berusaha untuk menunjukkan akhlak kita menjadi
orang Islam. Akhlakul karimah, terhadap siapa saja kita bisa damai, sejahtera. Itu penting sekali. Masya Allah. Baik. Kemudian di situ pun ada 3 hadis ya. Ada 3 hadis. Silakan adik-adik baca sendiri hadisnya. Adik-adik renungkan hadisnya. Dan semoga perenungan adik-adik ini ada manfaatnya untuk adik-adik sekalian. Baik, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita bisa lanjutkan untuk berikutnya, sehingga kita bisa melanjutkan materi kita walaupun harus berjauhan, belum bisa bertatap muka. Oke, baik, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila Mas Hanif banyak sekali kekurangan dalam menyampaikannya. Semoga bisa lebih baik lagi ya. Doakan Mas Hanif bisa istiqomah, karena ya banyak kesibukan, otomatis banyak kesibukan. Adik-adik pun juga sama, semangat untuk terus belajar, apalagi masih kelas 1 ya, berusaha untuk semangat belajarnya. Oke, nanti silakan diperhatikan setelah ini, mungkin ada sesuatu yang ingin Mas Hanif tuliskan di akhir video ini, jadi jangan ditutup dulu videonya. Insya Allah nanti sekali lagi akan ada absen dan juga beberapa hal yang menjadi tugas untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng.